Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldawati Wahab dengan NIM L0211911046 yang merupakan salah satu mahasiswa dari mata kuliah Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan metode rehabilitasi terumbu karang. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki megadiversitas karang terbesar di dunia dengan 80 genera dan sekitar 750 jenis. Ini menurut ASEAN Regional Center for Biodiversity Conservation tahun 2002. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak dalam kawasan segitiga karang dunia atau Coral Triangle. Konsentrasi distribusi karang pada umumnya di wilayah timur Indonesia mulai dari pantai barat Kalimantan, seluruh bagian Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra. Provinsi ini merupakan provinsi yang terletak tepat di tengah segitiga karang dunia. Di Sulawesi Tenggara ditemukan 396 jenis karang batu atau 13 family, dan jumlah karang ini tidak jauh berbeda keragaman jenisnya dibandingkan dengan jumlah spesies karang di kawasan Raja Ampat, Papua, yaitu sebanyak 456 jenis karang batu, namun hal ini masih tergolong tertinggi kedua di Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat terumbu karang. Fungsi ekologis terumbu karang diantaranya adalah sebagai penyedia pangan melalui perikanan perairan karang, pelindung pantai sebagai pemecah ombak, tempat hidup dan berkembang biak berbagai biota laut, dan yang terakhir sebagai bahan baku obat-obatan. Selanjutnya yaitu manfaat ekonomi terumbu karang diantaranya adalah sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir yaitu melalui perikanan karang, sebagai spot penyelaman wisata bahari, dan yang terakhir yaitu sebagai sumber karang hias untuk kebutuhan akuarium laut. Dan selanjutnya yaitu adapun penyebab kerusakan terumbu karang yaitu yang pertama praktik penangkapan ikan yang merusak seperti dinamit atau bom, jaring insang, pukat cincin, pukat udang, dan racun lainnya. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan bom ikan dan racun sianida tidak hanya membunuh ikan target, tetapi juga sangat merusak terumbu karang. Banyak daerah penangkapan ikan di Indonesia yang menggunakan bom ikan telah menghancurkan 80% lebih karang yang ada. Dan yang kedua yaitu aktivitas ekstraktif seperti penambangan karang untuk koleksi atau untuk bahan bangunan atau jalan, dan pemanenan biota karang yang merusak karang. Dan yang ketiga yaitu pembangunan pesisir yang menyebabkan degradasi lingkungan seperti reklamasi pantai, pergerukan, pembangunan pemukiman atau industri buangan limbah atau sampah, penambangan pasir laut, kegiatan penyangkaran kapal, tumpahan minyak, dan juga menginjak-injak karang di laut. Dan yang keempat yaitu peningkatan suhu perairan atau global warming dan tingkat keasaman perairan. Dalam 100 tahun terakhir, suhu di lautan mengalami peningkatan sebesar 0,7 derajat Celcius yang dikarenakan jumlah emisi karbon dioksida meningkat. Terumbu karang yang terpapar suhu tinggi dalam durasi waktu yang cukup lama dapat mengalami pemutihan karang atau coral bleaching. Hal tersebut disebabkan karena keluarnya zooxanthella dari jaringan karang sehingga karang menjadi kekurangan nutrisi serta berwarna pucat. Dan apabila kondisi demikian terus berlanjut, maka karang akan mati. Karang yang memutih masih memiliki kesempatan untuk dapat pulih kembali dengan catatan suhu di lautan tidak terus meningkat. Selanjutnya, terumbu karang yang sudah dalam kondisi rusak parah membutuhkan waktu yang lama untuk dapat kembali pulih karena laju pertumbuhan terumbu karang yang lambat. Kondisi demikian, jika tidak dilakukan pengendalian, akan mengakibatkan degradasi sumber daya laut, khususnya keanekaragaman jenis karang dan ekosistemnya dalam jangka panjang. Akan merugikan termasuk para pengguna sumber daya karang. Oleh karena itu, untuk dapat mempercepat laju pemulihan kondisi terumbu karang, diperlukan yang namanya intervensi manusia, yaitu dengan merehabilitasi terumbu karang. Adapun metode rehabilitasi terumbu karang yaitu yang pertama, transplantasi terumbu karang. Salah satu cara dalam merehabilitasi terumbu karang yang sudah rusak adalah dengan melakukan transplantasi terumbu karang.
Transplantasi terumbu karang merupakan teknik perbanyakan koloni karang dengan memanfaatkan reproduksi aseksual karang secara fragmentasi, atau dengan kata lain melalui pencangkukan atau pemotongan karang hidup yang selanjutnya ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru. Adapun beberapa metode transplantasi karang yang umum digunakan antara lain yaitu yang pertama, metode patok. Metode patok merupakan metode transplantasi dengan menggunakan patok kayu tahan air atau besi yang dicat anti karat kemudian ditancapkan di dasar perairan. Yang kedua yaitu metode jaring. Metode jaring ini merupakan metode transplantasi dengan menggunakan jaring atau tali ris yang berukuran sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu metode jaring dan substrat. Merupakan metode yang menggunakan jaring yang dilengkapi dengan substrat terbuat dari semen keramik atau gerabah dengan ukuran 10 x 10 cm. Yang keempat yaitu metode jaring dan rangka. Merupakan metode transplantasi dengan menggunakan rangka besi anti karat berukuran 100 x 80 cm dengan ujung-ujungnya terdapat kaki masing-masing sepanjang 10 cm. Pada bagian atas ditutupi oleh jaring. Dan yang terakhir yaitu metode jaring, rangka, dan substrat, yaitu merupakan metode transplantasi yang berupa perpaduan antara metode jaring dengan substrat. Diameter substrat lebih kurang 10 cm dengan tebal 2 cm dan panjang patok 5 sampai 10 cm. Selanjutnya yaitu metode yang kedua, terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan merupakan habitat bagi ikan karang serta invertebrata laut lainnya. Demikian pula dengan terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan mampu menyediakan tempat bagi karang berkoloni dan berbagai jenis organisme laut. Contohnya yaitu bola-bola karang, reef ball, dan bioreftek. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu bola-bola karang atau reef ball. Bola-bola karang atau reef ball ini merupakan struktur berbentuk bola yang umum digunakan untuk membangun struktur karang buatan. Bola karang ini memiliki rongga-rongga yang cukup besar sehingga ikan dan organisme lain dapat tinggal di struktur ini. Selain itu, pH pada bola karang yang spesifik memungkinkan kolonisasi karang dan pertumbuhan organisme bentik dapat berjalan lebih cepat. Selain bola-bola, struktur terumbu karang buatan dapat berupa kubah dan piramida. Dan yang kedua yaitu bioreftek. Teknologi bioreftek merupakan salah satu jenis artificial reef atau terumbu buatan alami yang dimulai dikembangkan sejak tahun 2008 oleh Balai Riset dan Observasi Kelautan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Bioreftek adalah teknik perbanyakan karang dengan media tumbuh berupa batok kelapa, yaitu menggunakan substrat alami yang terbuat dari tempurung kelapa sebagai tempat menempel hewan atau larva planula karang individu baru. Batok kelapa dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia sehingga dapat memudahkan dalam pembuatannya. Dan selanjutnya yaitu metode yang terakhir atau yang ketiga, biorok. Biorok ini merupakan teknik terumbu karang buatan melalui proses akresi mineral dengan menggunakan struktur kerangka kokoh yang dialiri oleh arus listrik bertegangan rendah. Teknologi ini memanfaatkan proses elektrolisis dengan adanya anoda dan katoda sehingga menyebabkan mineral terlarut dalam air laut membentuk endapan padatan mineral yang menempel pada struktur kerangka. Mineral yang mengendap adalah kalsium karbonat dan magnesium hidroksida. Kedua mineral ini penting karena merupakan struktur dasar dari terumbu karang. Karena pengekresian mineral yang terjadi secara cepat, bibit terumbu karang yang ditanamkan ke struktur biorok dapat tumbuh secara cepat. Dan pertumbuhan karang dengan metode ini terbukti 6 kali lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan alami. Dan yang terakhir yaitu saya akan menampilkan daftar pustakanya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan terima kasih.